Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Halo teman-teman yang sedang menonton video ini dan Ibu Helen yang sedang menonton video ini. Seiring dengan kemajuan teknologi, industri kesehatan menghadapi tantangan dalam mengelola dan menganalisis data yang besar dan kompleks dari berbagai sumber, seperti rumah sakit, dokter, dan asuransi, ataupun yang lainnya. Data ini penting untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Dengan latar belakang ini, kami membuat proyek yang dimana data warehouse tentang industri kesehatan ini dengan saya Rehan Nugra Kristio dengan NPM 75, lalu ada Dava Burane dengan NPM 39, lalu Muhammad Calvin Hasan Saputra dengan NPM 61 dan Noval Fahri Ilyas dengan NPM 68. Boleh di next. Dari studi kasus ini kami bertujuan untuk membangun model data warehouse yang mampu mengelola dan menganalisis data kesehatan guna meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi operasional pada rumah sakit serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik lagi. Boleh di next. Karena dari itu juga, seiring dengan meningkatnya volume dan kompleksitas data di sektor kesehatan, kita memerlukan struktur data yang efisien agar proses analisis dapat dilakukan dengan cepat dan akurat. Hal ini penting untuk mendukung pengambilan keputusan. Baik lagi yang sudah seperti yang saya bilang, untuk itu dalam proyek ini kami menggunakan pendekatan star skema yang bisa teman-teman lihat di sini, sebuah model data warehouse yang dirancang agar mudah dipahami, cepat diakses, dan efisien untuk dianalisis. Boleh di next. Karena sebelumnya kita sudah menentukan star skema, kita juga akan menentukan struktur data warehouse dengan pendekatan star skema. Langkah berikutnya adalah melakukan data ke dalam model tersebut. Disinilah proses ETL berperan sangat penting. Dengan melakukan proses ETL, kita memastikan bahwa data yang masuk ke dalam sistem itu sudah bersih, konsisten, dan sesuai struktur sehingga analisis yang dihasilkan dari data warehouse dapat diandalkan untuk mengambil keputusan. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Mungkin langsung aja ini mungkin proses ETL yang dimana diawali dengan tahap ekstraksi yang dimana kita mengumpulkan data mentah dari berbagai sistem sumber yang terpisah. Jadi kayak misalkan ini bisa dilihat ada ekstraksi, itu ada data pasien, dokter, asuran, dan lain-lain yang terlihat pada diagram. Jadi kayak selanjutnya data itu kita masukin pada tahap transformasi yang merupakan langkah paling krusial untuk membersihkan, menyeragam format, dan meringkas data melalui proses data conversion dan agregat agar menjadi data yang berkualitas dan konsisten. Akhirnya pada tahap terakhir kita tuh ngeload, jadi kayak data itu yang sudah matang dan terstruktur itu dimasukkan ke dalam data warehouse pusat sehingga siap untuk dianalisis lebih lanjut seperti yang dikonfigurasikan pada tools di sebelah kanan dan bisa dilihat. Oke, mungkin next. Oke, selanjutnya pada saat ini itu adalah OLAP operation atau yang bisa disebut singkatan dari online analytical processing, yaitu cara kita memanfaatkan data yang sudah rapi di warehouse. Intinya kayak OLAP itu memungkinkan kita untuk menganalisis data dari berbagai sudut pandang secara cepat menggunakan operasi seperti slice, roll up, dice, drill down, dan pivot. Jadi kayak tujuan itu adalah untuk menumbuhkan pola atau wawasan bisnis guna mendukung pengambil keputusan. Oke, mungkin bisa di next oleh rekan saya. Ya, oke. Selanjutnya adalah proses dari OLAP, operasi-operasi OLAP yang kita lakukan. Yang pertama itu ada roll up, di mana kita mengelompokkan data berdasarkan tahun, admission date, terus habis itu menjumlahkan tagihannya juga, terus jadi total billing. Terus selanjutnya yang di kanan itu ada pengelompokan data berdasarkan tahun, tapi kali ini hitungnya itu jumlah pasiennya, jadi total patient. Terus selanjutnya itu ada drill down, itu yang di kiri itu datanya dikelompokkan berdasarkan tahun dan bulan. Sedangkan yang di kanan itu datanya ditampilkan hingga ke tingkat tanggal lengkap. Nah, ini tuh untuk melihat distribusi harian dari pasiennya. Next. Oke, selanjutnya itu ada slice. Query yang di kiri itu buat ngambil data pasien yang berjenis kelamin perempuan, lalu ngitung jumlah pasien dan total tagihannya. Yang di kanannya itu query buat ngambil data pasien dengan kondisi medis diabetes. Selanjutnya buat yang DICE, yang di kiri itu query buat ngambil data buat pasien yang gendernya male atau female, terus dengan kondisi medis diabetes atau hypertension. Nah, sama ada total tagihannya juga buat tiap kombinasinya. Terus yang kanan itu, DICE-nya tuh dilakuin buat nyari usia yang
di atas 50 tahun dengan golongan darah tipe O atau O positif atau O negatif. Terus data itu dikelompokin berdasarkan umur sama golongan darah, lalu ada jumlah pasien dan tagihannya juga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, kita lanjut ke OLAP pivot. Jadi di sini tuh pivot kayak cuma mengganti dari kolom yang dari sejenis kolom menjadi baris seperti ini. Harusnya si artitris tuh awalnya itu menjadi sebuah kolom. Di sini kita menjadikan sebuah baris. Jadi dengan email dan similar menjadi sebuah kolom. Nah, untuk di sini sendiri yang kedua 2019-2020 tahunnya tuh harusnya dia jadi sebuah baris ke bawah. Namun di sini kita buat ke samping jadi sebuah kolom. Oke, kita lanjut ke tampilan dashboard. Ini tampilan awalnya. Oke, tampilan dashboardnya seperti ini. Jadi di sini tuh untuk count of patient ID by admission date, sini by hospitality, sini tuh untuk average billing per patient date-nya. Sini juga untuk melihat admission tab, di sini juga untuk medication, di sini untuk dokter name. Sini tuh kita bisa ngelakuin roll up drill down. Jadi seperti ini. Jadi bisa turun by month, quarter, year, bahkan bisa nyampe per day. Jadi kalau misalkan di sini tuh kita jadi mempermudah ini tuh. Jadi kalau misalkan antar user mau lihat bagaimana, ini bisa dipencet-pencet juga. Jadi bisa melihat juga by grafik-grafiknya sendiri. Oke, jadi seperti itu. Jadi untuk kesimpulannya sendiri, proses OLAP dan ETL ini itu sangat membantu kita dalam mengerjakan project data warehouse ini. Jadi untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.